Kapolri blak-blakan kesulitan tangani kasus Ferdy Sambo, ada intimidasi hingga ancaman ke penyidik. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kapolri Listio Sigit tegas mengatakan akan memecat anggotanya yang merusak citra atau marwah Polri termasuk di dalam kasus Ferdy Sambo ketika wawancara di program Satu Meja The Forum Spesial, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo blak-blakan berbicara soal penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kapolri mengungkapkan pihaknya menemui kesulitan karena awalnya Ferdy Sambo membangun skenario bahwa peristiwa tewasnya Brigadir J disebabkan karena baku tembak. Skenario tersebut kemudian dibangun dan disampaikan kepada banyak pihak termasuk publik, bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri. Awalnya agak sulit karena saudara FS menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak, kata Kapolri dikutip dari wawancaranya dengan wartawan senior harian Kompas Budiman Tanurejo pada Rabu malam, tanggal 7 September tahun 2022, dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV. Namun belakangan, kata Kapolri, muncul banyak kejanggalan terkait peristiwa yang diklaim Ferdy Sambo sebagai tembak-menembak. Kejanggalan itu termasuk adanya larangan yang disampaikan pihak keluarga korban di Jambi bahwa jenazah Brigadir J dilarang dimakamkan secara kedinasan. Lantas, karena kasusnya semakin membesar, Listio Sigit memutuskan untuk membentuk tim khusus atau tim sus yang di dalamnya melibatkan Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, hingga beberapa tim yang memiliki integritas. Listio Sigit pun menuturkan dalam perjalanannya, tim sus Polri yang dibentuk untuk mengusut kasus Ferdy Sambo tidak bisa bekerja dengan baik. Penyebabnya, kata dia, penyidik mendapati adanya upaya menghalang-halangi, intimidasi bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan. Menurut Listio, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat skenario yang dibangun Ferdy Sambo kepada banyak orang yang dianggap memiliki pengaruh. Kami mendapatkan informasi-informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu. Kemudian saya dalami, dan ternyata memang benar, ujarnya. Saya mendapatkan informasi ada upaya menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Karena adanya intimidasi hingga ancaman, lanjut Kapolri, penyidik Polri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J sempat takut. Mereka diancam jika mengusut kasus pembunuhan Brigadir J, maka akan berhadapan langsung dengan Ferdy Sambo. Kami lihat penyidik saat itu sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan, ujar Listio. Karena sebab itulah, Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Belakangan, Ferdy Sambo dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Sehingga kami putuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo, ujar Listio Sigit. Dari situ kami putuskan 25 orang pada saat itu, termasuk yang bersangkutan untuk kami mutasi demosi dan kami ganti dengan pejabat yang baru. Setelah Ferdy Sambo dan 24 polisi lainnya dimutasi, proses penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J berjalan lancar dan mulai terungkap fakta yang sebenarnya. Termasuk adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus tersebut sudah mulai bisa dijawab. Salah satu kejanggalan yang terjawab adalah soal temuan balistik di lokasi kejadian. Pada saat itu kami mulai masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan, ujar Listio Sigit. Dalam perjalanannya, memang butuh waktu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.